Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Ini adalah kelanjutan pada video yang kemarin dengan materi dinasti Abbasiyah. Dan sekarang kita masuk kepada kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Spanyol adalah negara yang subur, di mana masyarakat Spanyol Islam merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari komunitas Arab, kemudian Al-Muwalladun atau orang Spanyol yang masuk Islam, kemudian lagi ada Barbar atau umat Islam yang berasal dari Afrika, kemudian As-Saqalibah atau penduduk daerah antara Konstantinopel dan Bulgaria yang menjadi tawanan Jerman dan dijual kepada penguasa Islam untuk dijadikan tentara bayaran. Kemudian lagi adalah orang Yahudi dan orang Kristen Muzarib yang berbudaya Arab. Dan ada juga yaitu Kristen yang masih menentang kehadiran Islam. Semua komunitas itu, kecuali yang terakhir, memberikan saham intelektual terhadap terbentuknya lingkungan budaya Andalusia yang melahirkan kebangkitan ilmiah, sastra, dan pembangunan fisik di Spanyol. Islam di Spanyol telah mencatat satu lembaran budaya yang sangat brilian dalam pengembangan sejarah Islam. Ia berperan sebagai jembatan penyeberangan yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani Arab ke Eropa pada abad ke-12. Minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada abad ke-9 Masehi selama pemerintahan penguasa Bani Umayyah yang kelima, yaitu Muhammad ibnu Abdurrahman. Tokoh utama pertama dalam sejarah filsafat Arab Spanyol. Dia adalah Abu Bakar Muhammad yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Tokoh utama yang kedua adalah Abu Bakar ibnu Tufail, penduduk asli Wadi Assa, sebuah dusun kecil di sebelah timur Granada dan wafat pada usia lanjut pada tahun 1185 Masehi. Bagian akhir abad ke-12 Masehi menjadi saksi munculnya seorang pengikut Aristoteles yang terbesar di gelanggang filsafat dalam Islam, yaitu Ibnu Rushdi dari Cordova. Pada abad ke-12 diterjemahkan buku Al-Qanun fit Tibb karya Ibnu Sina atau yang biasa dikenal dengan Avicenna mengenai kedokteran, dan di akhir abad yang ke-13 Masehi diterjemahkan pula buku Al-Hawi karya Razi yang lebih luas dan lebih tebal dari Al-Qanun. Dalam bidang sains, Abbas ibnu Fama termasyhur dalam ilmu kimia dan astronomi. Beliau orang yang pertama kali menemukan pembuatan kaca dari batu. Kemudian ada lagi yaitu Ibrahim ibnu Yahya al-Naqas yang terkenal dengan ilmu astronomi. Beliau menemukan cara menentukan waktu terjadinya gerhana matahari dan menentukan berapa lamanya gerhana tersebut. Beliau juga berhasil menemukan teropong modern yang dapat menentukan jarak antara tata surya dan bintang-bintang. Kemudian ada lagi yaitu Ahmad ibnu Abbas dari Cordova, adalah ahli dalam bidang obat-obatan. Kemudian ada juga dari kalangan wanita yaitu Umi Al-Hasan binti Abu Ja'far dan saudara perempuannya yaitu Al-Hafidz, adalah dua orang ahli kedokteran dari kalangan wanita. Kemudian dalam bidang sejarah dan geografi, wilayah Islam bagian barat melahirkan banyak pemikir terkenal. Di antaranya adalah Ibnu Jubair dari Valencia yang menulis tentang negeri-negeri Muslim Mediterania dan Silisia, dan Ibnu Battuta dari Tangier mencapai Samudra Pasai dan Cina. Kemudian ada juga tokoh yaitu Ibnu Khaldun yang menyusun riwayat Granada, sedangkan Ibnu Khaldun Dartum adalah perumus filsafat sejarah. Semua sejarawan bertempat tinggal di Spanyol yang kemudian pindah ke Afrika.
Kemudian dalam bidang fikih Spanyol dikenal sebagai penganut madhab Maliki. Yang memperkenalkan madhab ini adalah Ziyad ibnu Abdurrahman. Perkembangan selanjutnya ditentukan oleh Ibnu Yahya yang menjadi qadhi pada masa Hisam ibnu Abdurrahman. Kemudian ahli-ahli fikih lainnya yaitu Abu Bakar ibnu Al-Qutiyah, kemudian Munzir ibnu Sa'id Al-Baluti dan Ibnu Hazm yang terkenal berkata, madhab Maliki itulah yang secara khusus mengikat pandangan kita karena hubungan kita dengan bangsa Arab Afrika. Pada waktu itu, pemerintah Prancis menugaskan Dr. Peron untuk menerjemahkan buku Fiqh al-Mukhtasar karya Al-Khaliq ibnu Ishaq bin Ya'qub. Kemudian di bidang musik dan kesenian, Spanyol Islam mencapai kecemerlangan dengan tokohnya yaitu Al-Hasan ibnu Nafi yang dijuluki Zaryab. Setiap kali diadakan pertemuan dan jamuan, Zaryab selalu tampil mempertunjukkan kebolehannya. Ia juga terkenal sebagai pengubah lagu. Ilmu yang dimilikinya itu diturunkan kepada anak-anaknya, baik pria maupun wanita, dan juga kepada budak-budak, sehingga kemasyhurannya tersebar luas. Kemudian dalam bidang bahasa dan sastra, bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Di antara para ahli yang mahir dalam bahasa Arab, baik keterampilan berbicara maupun tata bahasa, yaitu Ibnu Sayyidi, Ibnu Malik pengarang Alfiyah, Ibnu Huruf, Ibnu Al-Hajj, Abu Ali Al-Ashibli, Abu Al-Hasan Ibnu Usfur, dan Abu Hayyan Al-Gornati. Kemegahan pembangunan fisik. Orang-orang memperkenalkan pengaturan hidrolik untuk tujuan irigasi. Kalau dam digunakan untuk mengecek curah air waduk dibuat untuk konservasi. Pengaturan hidrolik itu dibangun dengan memperkenalkan roda air asal Persia yang dinamakan Nauroh atau Spanyol Noria. Namun pembangunan fisik yang paling menonjol adalah pembangunan gedung-gedung seperti pembangunan kota, istana, masjid, pemukiman, dan taman-taman. Di antara pembangunan yang megah adalah Masjid Cordova, kota Al-Zahra, istana Ja'fariyah di Saragossa, tembok Toledo, istana Al-Ma'mun, Masjid Seville, dan istana Al-Hamra di Granada. Faktor-faktor pendukung kemajuan Spanyol Islam, kemajuannya sangat ditentukan oleh adanya penguasa-penguasa yang kuat dan berwibawa, yang mampu mensatukan kekuatan-kekuatan umat Islam, seperti Abdurrahman Al-Dakhil, Abdurrahman Al-Wasid, dan Abdurrahman An-Nasir. Keberhasilan politik pemimpin-pemimpin tersebut ditunjang oleh kebijaksanaan penguasa-penguasa lainnya yang mempelopori kegiatan-kegiatan ilmiah dan adanya toleransi yang ditegakkan oleh penguasa terhadap penganut agama Kristen dan Yahudi. Penyebab kemunduran dan kehancuran Islam di Spanyol. Yang pertama adalah konflik Islam dengan Kristen. Yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Yang ketiga, kesulitan ekonomi, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Dan yang terakhir adalah keterpencilan. Namun ada faktor lain yang menyebabkan kemunduran kebudayaan Islam, yaitu kelemahan di bidang politik, munculnya orang-orang Mogul, munculnya unsur Turki, ditemukannya Mesyu. Pengaruh peradaban Spanyol Islam di Eropa. Yang pertama, Spanyol merupakan tempat yang paling utama bagi Eropa menyerap peradaban Islam, baik dalam bentuk hubungan politik, sosial maupun perekonomian dan peradaban antar negara. Orang-orang Eropa menyaksikan kenyataan bahwa Spanyol berada di bawah kekuasaan Islam, jauh meninggalkan negara-negara tetangga Eropa, terutama dalam bidang pemikiran dan sains di samping bangunan fisik. Berawal dari gerakan Averroisme inilah di Eropa kemudian lahir reformasi pada abad ke-16 dan rasionalisme pada abad ke-17 Masehi. Pengaruh ilmu pengetahuan Islam atas Eropa yang sudah berlangsung sejak abad ke-12 Masehi itu menimbulkan gerakan kebangkitan kembali atau Renaissance.
atau pusaka Yunani di Eropa pada abad ke-14 Masehi. Walaupun Islam akhirnya terusir dari negeri Spanyol dengan cara yang sangat kejam, tetapi ia telah membidani gerakan-gerakan penting di Eropa. Gerakan-gerakan itu adalah kebangkitan kembali kebudayaan Yunani klasik pada abad ke-14 yang bermula di Italia, gerakan reformasi pada abad ke-16 Masehi, rasionalisme pada abad ke-17 Masehi, dan pencerahan pada abad ke-18 Masehi. Kesimpulannya bisa dibaca sendiri ya. Untuk Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika dan kemudian ditutup dengan kemunduran dan kehancuran Islam di Spanyol antara lain yaitu konflik Islam dengan Kristen, tidak adanya ideologi pemersatu, kesulitannya ekonomi, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan keterpencilan. Mungkin itu saja dari saya untuk menutup video ini. Jangan lupa share jika bermanfaat dan semoga materi yang setelah saya sampaikan di video ini bermanfaat bagi kalian dan menjadi barokah ilmunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.